Selamat siang Pak, kenalkan nama saya Ahmad Dio Putra, biasa dipanggil Dio. Saya dari Jakarta. Dari Jakarta ke Lapas Brebes. Kenapa bisa masuk Lapas Brebes ini? Kasusnya apa kamu ini? Saya narkoba Pak. Narkobanya, kenapa bisa masuk narkoba? Kebawa teman atau ikut-ikutan? Lingkungan sih Pak. Lingkungannya narkoba Iya, semua. Masih ada kepikiran nggak untuk balik lagi ke dunia narkoba? kalau buat sekarang udah enggak Pak. Sekarang, kenapa harus kondisi sekarang? Udah pernah ngerasain sih seperti ini keadaannya. Jadi kalau bisa mah jangan lagi-lagi lah. Dan ada pesan nggak untuk masyarakat di luar sana supaya nggak ikut narkoba? Ya buat teman-teman semua yang masih ada di luar sana, yang masih berkecimpung dengan dunia narkoba, kalau bisa saran saya, udahlah cukuplah. Cukup saya aja menjadi pertimbangan untuk kalian semua di sana. Karena kehidupan di penjara itu nggak seenak apa yang kalian kira. Semua terbatas, semua diatur ya. Betul, Pak. Semua harus tertib berjalan dengan baik. Iya Pak. Di dalam ngapain aja sudah? Kegiatan saya di dalam selama ini ya masih sama Pak, seperti biasa. Pagi diisi sama ngaji Pak di masjid. Terus kalau siang paling makan, istirahat, tidur, nanti sore aktivitas seperti biasa. Selama di Lapas Brebes, kegiatan pembinaan apa yang kayaknya Dio ini harus ada nih di kegiatan itu? Ya mengaji sih Pak, ngaji. Itu harus ada Dio di Harus situ. ada di situ. Kenapa harus ngaji? Kalau misalkan ngaji kan itu kan udah keharusan, terus salah satu persyaratan syarat untuk urusan PB juga kan harus diwajibkan untuk mengaji. Jadi mau nggak mau harus ikut ngaji. Mau bikin kegiatan pembinaan apa yang kayaknya pasti pegawai lapas Brebes setuju ini? Apa? Stand up comedy. Wah, kalau itu boleh, saya siap Pak. Berhubung saya pribadi itu senang di dunia komedi ya Pak ya. Iya. Jadi saya pengen sih kalau memang bisa di sini diadakan salah satu kayak semacam acara-acara stand up komedi kecil-kecilan yang dilakukan itu entah sebulan sekali untuk anak-anak. Itu gue pakai buat miara buaya. Udah segede apa buaya gua? Segede bapak kali ya? Bebas. Apakah warga binaan kita yang tidak bisa komedi atau belum pernah berkomedi akhirnya mampu menciptakan punchline atau urutan komedi? Sebenarnya semua orang itu bisa Pak untuk berkomedi atau untuk stand up komedi ya, open mic seperti saya itu sebenarnya semua orang itu bisa. Cuman kan tergantung mentornya, pendampingnya itu. Jadi di stand up komedi itu ada yang namanya mentor, pendamping. Jadi semuanya itu harus didampingi oleh mentor Pak. Kita harus tahu dulu materi apa yang harus kita buat, terus kita harus tahu dulu sumbernya apa aja. Nah dari situlah kita cari ada hal yang lucu nggak di sumber itu, di materi itu. Dio mau berubah keluar dari dunia narkoba ini, yang paling diingat atau yang membuat berubah itu siapa? Tokoh di rumah kah atau? Ya salah satunya orang tua, terus anak. Lupa itu aja paling orang tua. Ya orang tua lah Pak yang terpenting. Ada nggak nih pesan-pesan buat mama sambil nunggu nanti dia jadi penjamin, mungkin bahwa Dio akan berubah saat nanti bebas bersyarat? Jadi buat mama, alhamdulillah Dio di sini sehat, Dio di sini baik-baik aja. Dia udah sering bilang ke mama kalau dia udah pernah janji sama mama, dia nggak akan pernah kecewain mama lagi buat yang kedua kalinya. Dia minta tolong sama mama, dia juga minta maaf sama mama kalau selama ini dia udah ngecewain mama. Tapi satu hal yang harus mama tahu, bahwa selama dia di Lapas Brebes ini, dia sudah menjadi seorang laki-laki atau seorang anak yang berbeda jauh
dari sebelum dia ketangkap sampai sekarang. Alhamdulillah dia di sini udah bisa ngaji, dia udah rajin ibadah. Pokoknya dia nggak mau banyak omong ke mama, dia cuma pengen buktiin ke mama bahwa setelah dia bebas dari sini dia akan berubah. Semoga mama di rumah bisa mendengar dan melihat dengan baik kesungguhan dari Dio sebagai anak ya. Oke, itu aja Dio. Terima kasih sudah bersua, sudah bertemu dengan saya selaku wali pemasyarakatan, menceritakan sedikit ya dari kehidupan Dio selama di lapas Brebes dan rencana Dio nanti pada saat diberi amanah pembebasan bersyarat.